Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Ibrosodo dari kelompok tutor A3 dengan dosen tutor Dr. Aini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai case kelima, yaitu low back pain dan kyphosis atau HNP, penyakit keris khusus. Baik, saya akan menjelaskan pertama mengenai peta masalah. Di sini Nyonya Jen berumur 67 tahun, datang ke rumah sakit dengan keluhan utama mengeluh sakit pada punggung. Untuk penyakit yang menyertainya yaitu nyeri bertambah parah dalam 2 minggu terakhir. Lalu ada mengeluh sakit dan juga sulit untuk berdiri ataupun berjalan. Lalu ada sulit membungkuk karena terbatas karena sakit. Untuk riwayat penyakit dahulunya timbul gejala sekitar 12 bulan yang lalu dan rasa sakitnya berkurang saat istirahat. Untuk status sosial dari Nyonya Jin ini merupakan ibu rumah tangga. Lalu pada rumah sakit dilakukan pemeriksaan fisik, yaitu didapatkan keadaan umumnya sadar penuh, lalu terdapat nyeri ringan hingga sedang saat berjalan. Lalu untuk berat badan dari Nyonya Jen yaitu 65 kg dengan tinggi badan 156 cm. Untuk vital sign-nya, tekanan darah 124/80 mm/Hg, respiratory rate-nya 24 kali per menit, nadi 60 kali per menit, suhunya 36,7 Celcius. Untuk foto regiotoraks posterior pada inspeksi didapatkan postur kyphotic positif. Lalu palpasinya terdapat nyeri tekan, ketegangan otot paravertebral positif. Lalu dilakukan juga pemeriksaan movement, didapatkan pada tes straight leg racing test, untuk rasa sakitnya tidak ada. Lalu juga ada gerakan membungkuk ke depan dan ke belakang gerakannya terbatas karena adanya rasa nyeri. Lalu status neurologisnya normal. Lalu pada rumah sakit dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu berupa X-ray examination lumbal sacral region, yaitu didapatkan kurva lurus fraktur kompresi. Lalu didapatkan fraktur kompresi pada level T4 dan T11 atau torakal 4 dan torakal 11. Lalu ada DEXA, yaitu densitometry examination, untuk didapatkan T-score lumbal sakralnya min 3,1, untuk di daerah sepertiga distal radius yaitu minus 3,4, lalu femoral neck column minus 2,7. Lalu didapatkan diagnosa nyeri punggung akibat fraktur kompresi yang disebabkan oleh osteoporosis senilis. Lalu pada rumah sakit dilakukan penata laksanaan, yaitu berupa yang pertama farmakoterapi, diberikan obat non-steroid anti-inflammatory drug, lalu ada suplemen kalsium dan juga pemberian vitamin D. Untuk terapi non-farmakoterapinya dilakukan terapi fisik selama 3 kali seminggu selama 2 bulan, termasuk penggunaan TLSO atau thoracolumbolosacral orthosis. Untuk dan juga untuk non-farmakoterapinya dilakukan latihan otot punggung, dan juga ada yang terakhir tata laksana, yaitu edukasi mengenai posisi tubuh yang tepat dan pencegahan jatuh agar tidak terjadi kelumpuhan apabila jatuh, karena akan terjadi kelumpuhan apabila jatuh. Itu merupakan penjelasan mengenai peta masalah. Lalu saya akan beranjak ke penjelasan mengenai peta konsep pada kasus ini. Kasus ini dimulai dari adanya kyphosis atau dimulai dari low back pain dan adanya postur kyphosis, yang mana saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari vertebrae dulu dan juga pelvis. Untuk anatomi dari vertebrae, pertama ada tulang-tulang dari vertebrae. Dia ada tulang cervicalis, thoracalis, lumbalis, sacrum, dan coccyx. Untuk yang cervicalis ada 7 tulang. Ya, lalu masuk ke thoracalis, ada 12 tulang. Lalu ada lumbalis 5 tulang dan sacrum coccyx total 6 tulang. Dia untuk cervicalis di sini merupakan fisiologis cekung, lalu untuk fisiologis lordosis, lalu untuk thoracalis dia fisiologis kyphosis, dan juga lumbalis fisiologis lordosis juga. Lalu untuk otot-otot di daerah vertebra dia ada yang pertama yang berbentuk paling besar di sini yaitu trapezius, lalu di bawahnya ada latissimus dorsi. Di sini ada, lalu juga ada teres minor dan teres mayor, ada rhomboid minor dan rhomboid mayor, dan otot-otot lainnya.
Lalu saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari pelvis. Untuk tulang dari pelvis sendiri ada yang pertama ada tulang ilium, lalu ke bawah lagi ada ilium, isium, lalu tulang kemaluan yaitu tulang pubis. Nah, di mana pertemuan dari tulang pubis sinistra dan dekstra itu ada namanya simfisis pubis atau tulang rawan yang melekatkan antara pubis yang kanan dan kiri. Setelah itu saya akan masuk penjelasan mengenai homeostasis dari kalsium, fosfat, vitamin D bagi metabolisme tulang, yaitu untuk homeostasis kalsium, fosfat, dan vitamin D pada tulang dipengaruhi yang pertama oleh stimulasi ada pengaruh dari hormon. Hormon-hormon yang mengatur kadar kalsium, fosfat, dan kalsium fosfat dalam darah, yaitu ada hormon yang pertama paratiroid, lalu ada kalsitonin, dan juga vitamin D. Untuk hormon paratiroid, hormon di sini dia bekerja saat kondisi kalsium dalam darah itu kurang, atau dinamakan hipokalsemia, yang mana paratiroid hormon akan merangsang agar kalsium dari tulang itu bisa dikeluarkan ke dalam pembuluh darah. Lalu untuk hormon kalsitonin di sini merupakan fisiologis dari tingginya kadar kalsium dalam darah atau hiperkalsemia, itu yang mana nanti setelah kadar kalsium dalam darah tinggi, maka hormon kalsitonin ini akan berperan untuk berhenti memproduksi dari paratiroid hormon itu sendiri. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan mengenai osteoblas dan osteoklas, peranan osteoblas dan osteoklas dalam metabolisme tulang atau pembentukan tulang. Di sini osteoblas dan osteoklas, untuk osteoblas dia merupakan komponen dari tulang yang komponen pembentuk tulang, sedangkan osteoklas sendiri merupakan komponen yang menghancurkan tulang atau mendegradasi tulang. Untuk peranan, ada juga peranan hormon androgen atau estrogen pada wanita atau testosteron pada pria, di mana peranan dari hormon-hormon tersebut akan menghambat sintesis dari osteoklas, yang mana jika terjadi kekurangan hormon tersebut, yang akan terjadi adalah produksi dari osteoblas dan osteoklas tidak seimbang, yang mana osteoblas akan kalah banyak jumlahnya dengan osteoklas, sehingga tulang itu tidak terbangun dengan kepadatan tulang, tidak tersusun dengan bagus, sehingga akan mengakibatkan pengeroposan tulang. Itulah yang dinamakan osteoporosis. Lalu setelah terjadinya osteoporosis itu sendiri akan menyebabkan kekuatan otot, tulang, dan sarafnya akan menurun. Lalu untuk menegakkan diagnosa osteoporosis ini juga dilakukan beberapa pemeriksaan fisik seperti Strickler Rising Test, lalu juga dilakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga pemeriksaan range of motion atau gerakan dari kakinya itu atau gerakan dari tulangnya. Lalu juga ada pemeriksaan syaraf. Lalu untuk pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan yaitu berupa X-ray, CT scan, MRI, dan pemeriksaan BMD atau bone mass density. Lalu itu yang setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, maka diharapkan bisa menegakkan diagnosis dari osteoporosis. Untuk osteoporosis sendiri bisa memiliki komplikasi, yaitu adanya fraktur kompresi atau fraktur karena tekanan yang dialami oleh seseorang tersebut yang mengalami osteoporosis itu. Lalu untuk penata laksanaan dari kasus ini yaitu ada farmakoterapi, yaitu seperti tadi menggunakan obat non steroid anti-inflammatory drugs atau anti-inflamasi non steroid. Lalu juga bisa dengan pemberian suplemen kalsium, vitamin D, dan bifosfonat per oral. Lalu untuk non farmakoterapinya seperti tadi yaitu dilakukan terapi fisik 3 kali seminggu selama 2 bulan. Lalu penggunaan thoracolumbosacral ortosis dan juga fisioterapi dengan latihan otot-otot punggung.
Lalu juga bisa dilakukan pelatihan gerakan perlahan-lahan agar bisa menginduksi dari pembentukan tulang baru atau remodeling. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin dari BHP dan juga PHOP. Untuk BHP ada 4 poin. Pertama, beneficence. Di sini dokter atau pihak rumah sakit melakukan sosialisasi mengenai apa itu osteoporosis dan juga bagaimana penanganannya dan kapan harus ke dokter. Itu poin beneficence. Lalu ada non-malfeasance, di mana dokter atau rumah sakit menerapkan prinsip do no harm kepada pasien sehingga tidak akan terjadi komplikasi lainnya atau hal-hal yang memperburuk kondisi pasien. Lalu yang ketiga ada justice, di mana di sini pihak rumah sakit atau dokter tidak membeda-bedakan pasien dalam penanganannya sesuai ras dari pasien atau SARA, itu suku, ras, dan agama. Lalu yang terakhir ada autonomi, di mana di sini Nyonya Jane sudah berumur 67 tahun dan juga yang mana beliau sudah bisa untuk memilih apa yang akan dilakukan terapi apa yang akan dilakukan kepada dirinya sendiri, sehingga inform consent bisa dipegang oleh Nyonya Jane sendiri. Dan juga untuk autonomi dari Nyonya Jane sendiri, beliau berhak untuk mendapatkan edukasi mengenai penanganan dan juga fisioterapi yang baik agar bagaimana kondisinya agar lebih baik untuk kedepannya. Lalu setelah menjelaskan mengenai poin BHP, saya akan menjelaskan PHOP pada kasus ini. PHOP pertama yaitu health promotion. Seperti tadi, yaitu health promotion merupakan pihak rumah sakit atau dokter melakukan edukasi mengenai terkait apa itu osteoporosis dan juga bagaimana pencegahan, terapi, dan juga fisioterapinya bagaimana. Lalu poin kedua yaitu ada specific protection, yaitu dengan mengurangi beban terlalu berat pada punggung agar tidak terjadi bungkuk atau kifosis. Lalu dan juga disarankan untuk selalu terpapar oleh sinar matahari pada pagi hari. Lalu ada poin ketiga pada PHOP yaitu early diagnosis and prompt treatment, yang mana jika sudah mengalami jika sudah mengalami postur bungkuk, segera melapor ke rumah sakit atau dokter agar tidak terjadi fraktur kompresi yang mana akan menyebabkan kelainan lebih parah di punggungnya. Untuk yang poin keempat yaitu disability limitation, yaitu seperti tadi dikurangi untuk menggunakan beban terlalu berat pada punggung dan juga postur tubuhnya selalu dibaikkan, yaitu seperti duduknya tegak atau tidak menggunakan tas punggung yang dengan beban terlalu berat. Lalu untuk poin kelima yaitu rehabilitasi. Untuk rehabilitasi bisa yang pertama dibagi dua, yaitu yang pertama asupan nutrisi dan yang kedua fisioterapi. Untuk asupan nutrisi di sini bisa selalu rutin untuk mengonsumsi gizi yang sehat, terutama kalsium dan juga fosfat, agar struktur tulang bisa lebih baik untuk diperbaikinya. Lalu untuk yang fisioterapi poin kedua, rehabilitasi poin kedua yaitu fisioterapi, di mana penggunaan thoracolumbosacral orthosis di sini berperan penting dalam proses penyanggaan struktur dari tulang belakang seseorang, sehingga nantinya akan didapatkan remodeling tulang sesuai dengan struktur tulang belakang normal pada manusia. Sekian penjelasan saya mengenai case 5, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.